Shalom keluarga RTM, selamat tahun baru semuanya, tahun 2022. Selamat datang di webinar yang pertama di bulan Januari ini. Sebentar kita akan berdoa dulu, bersyukur atas kasih karunia Tuhan di tahun yang baru ini. Bapa mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami semua bisa bersama-sama webinar kembali di tahun yang baru ini. Biarlah kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa menopang setiap kami dan membawa kami Tuhan. Boleh hari ini mendapat firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan terlebih kami betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, nyatakan diri-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu di RTM ini. Biarlah setiap kami sebagai anggota tubuh Kristus di RTM bisa bergerak bersama-sama di tahun yang baru ini. Terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah nama-Mu Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua dari seluruh kota di Indonesia ini yang bergabung di RTM, selamat datang. Hari ini saya akan membawakan topik Precisely Running the Race, yang artinya berlari secara tepat di dalam perlombaan yang ditentukan Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita untuk lahir di muka bumi ini, Tuhan sebetulnya tidak pernah merancangkan setiap kita untuk cuma lahir, bertumbuh dewasa, kemudian bekerja, mungkin ada yang menikah, punya anak, kemudian meninggal. Tuhan tidak pernah merancangkan kita cuma menghidupi hidup kita seperti itu saja. Tapi sebetulnya Tuhan merancangkan sesuatu yang kita bisa lihat ini ya di Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu Saudara semua, kita baca sama-sama ya. Yang di rumah kita baca sama-sama, ini firman Allah. Firman Allah adalah firman yang hidup, yang akan menghidupkan kita. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Allah adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Tapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus. Ternyata ada tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebetulnya Allah telah merancangkan bagi setiap kita, Allah telah merancangkan pekerjaan baik dari awal. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita hanya menghidupi hidup kita berdasarkan keinginan kita, kesukaan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Tapi setelah kita dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, kita harus mulai sadari ternyata ada sebuah rancangan Allah atas hidup setiap kita. Ada sebuah pekerjaan baik di mana Tuhan telah siapkan sebelumnya dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan di dalam firman Allah di 1 Timotius 6 ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara semua juga bisa baca. Tuhan ternyata menganalogikan kita itu kehidupan itu atau sejak kita terima Yesus. Kita mengambil langkah iman kita. Ternyata ada satu perintah dari Tuhan seperti ini di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. So, saya mau Bapak Ibu Saudara semua mulai renungkan. Ternyata di sini ada sebuah perintah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita mulai pertama kali step langkah iman kita. Kita mulai percaya sama Dia. Sebuah kepercayaan atau sebuah iman itu adalah percaya ya. Kepercayaan itu dibangun atas dasar sebuah hubungan.
Dan di sini ada sebuah perintah yang unik. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Wow, Tuhan ternyata punya mindset yang berbeda sekali dari kita. Waktu kita terima Yesus, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima keselamatan. Dan keselamatan itu kita bawa-bawa dan hopefully satu hari betul-betul terjadi dan selesai sudah hidup kita. Enggak, sekali lagi ya. Kita tidak hanya dipanggil untuk bangun pagi, kemudian mungkin mandi, sarapan, ada yang sekolah, ada yang kerja, terus sampai malam pulang kantor dan seterusnya, kita makan malam dan kemudian tidur. Tidak hanya itu. Tapi ada pertandingan iman yang harus kita lakukan. Dan yang namanya pertandingan, Bapak Ibu Saudara semua, tidak bisa kita ikut nomor ya, gitu loh, ikut nebeng sama orang lain. Tolong dong kamu yang bertanding untuk nama saya. Gak bisa seperti itu. Yang namanya pertandingan adalah pribadi lepas pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Karena ini dikatakan pertandingan iman. Artinya apa? Pertandingan kepercayaan kita sama Tuhan. Dan masing-masing makanya akan mengalami hal-hal yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang membawa kita dalam terus pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Masing-masing ada pertandingan iman masing-masing. Dan rebutlah hidup yang kekal. Keselamatan adalah gratis. Tapi Tuhan mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya ada bagian kita sejak kita terima Yesus tadi untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita harus masuk untuk bertanding dalam pertandingan iman kita yang benar. Pengenalan kita akan Allah kita yang benar. Bukan pengenalan yang cuman sekadarnya. Hanya untuk supaya kita tidak masuk neraka. Salah besar ya. Setiap orang Kristen tidak dipanggil untuk terima keselamatan dan kemudian diam, mengubur semua talentanya, cuma menjalani rutinitas tadi hidup sehari-hari biasa-biasa aja. Tidak seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara semua pernah dengar yang namanya Nick Vujicic? Ya, Nick Vujicic lahir tidak sempurna, tidak utuh secara tubuh. Beliau kakinya hampir tidak ada ya. Dan ibunya bahkan ketika beliau lahir itu sangat kaget, dan ibu manapun tidak ada yang mau anaknya seperti itu kondisinya. Namun Nick Vujicic mengalami satu kondisi di mana Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya dia. Dia tidak sempurna secara fisik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua, ketika dia terima Yesus, ketika dia mengenal Allah, ketika dia akhirnya masuk ke dalam pekerjaan baik yang Allah sediakan. Hari-hari ini dia mendoakan kepala-kepala negara dari berbagai negara. Mereka datang sama Tuhan lewat hidupnya Nick Vujicic. Berapa banyak orang yang tadinya mau bunuh diri, yang sudah putus asa, orang-orang muda dibangkitkan kembali ketika dia berkhotbah di mana-mana, ketika dia jadi pembicara-pembicara di berbagai tempat yang dia lakukan. Wow, mungkin kita di sini sempurna secara tubuh, tapi mungkin lurah kita aja nggak kita doain, belum kita doain maksudnya. Tapi dia sudah mendoakan berbagai kepala-kepala negara dari berbagai negara. Tuhan bisa pakai loh setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk apa? Tadi melakukan pekerjaan baik di dalam pertandingan iman kita. So di sini makanya RTM mempunyai visi untuk membangun tubuh Kristus menjadi imamat yang rajani. Artinya apa sih imamat yang rajani? Imamat itu mengantarkan orang-orang kepada Tuhan supaya mengenal Tuhan di dalam dirinya. Rajani adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperlengkapi anggota tubuh Kristus. Jadi imamat yang rajani kita mengantarkan orang untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup masing-masing. Tadi ya, yang namanya racing gak pernah bisa menebeng.
Yang namanya keselamatan berarti tidak bisa tebeng-menebeng juga. Karena tadi kita dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman di dalam hubungan kita sama Tuhan. Jadi tidak bisa ditolong ya, kamu tolong buat saya. Atau kita tebeng nomor, itu tidak bisa. Masing-masing, bahkan suami istri pun harus membangun pertandingan iman masing-masing. So di sini kita sama-sama yuk mulai tahun ini mulai sadari bahwa Bapak Ibu Saudara semua yang tergabung di dalam RTM ini, artinya Tuhan telah menetapkan Bapak Ibu Saudara semua untuk bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, supaya bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan kemudian kita mulai melakukan sebuah pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Dengan visi seperti itu, maka RTM mempunyai misi membangun tim di daerah, menjangkau, memuridkan jiwa-jiwa agar kegerakan rohani yang menuju kepada kepenuhan Kristus terjadi di Indonesia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah pemuridan, Anda tidak hanya berhenti menjadi seorang murid. Kenapa? Karena di sini di 2 Timotius 2 ayat 1-3 sangat jelas. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat karena kita diberi anugerahnya, kasih karunia di dalam Kristus, kita diselamatkan yang tadinya harusnya kita binasa. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang Bapak Ibu Saudara dengar lewat pemuridan. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi setiap kita setelah dimuridkan, kita akan memuridkan. Kenapa? Karena kita melakukan amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi bahan pemuridan bukan cuma untuk didengar, kemudian disimpan sendiri, apalagi tidak dilakukan. Tapi bahan pemuridan untuk didengar, disimpan dalam hati, direnungkan, mulai dilakukan, dan mulai melangkah memuridkan orang lain. Ya, jadi sampai kapan? Sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah visi misinya RTM. Ya, Bapak Ibu Saudara semua dipanggil untuk lebih dalam pengenalan saudara semua akan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara semua boleh masuk untuk dimuridkan. Karena sebelum jadi pengajar kita harus jadi murid dulu ya. Gak ada orang yang tidak pernah diajar kemudian jadi guru. Tapi sebelum jadi guru dia jadi murid dulu. Setelah kita jadi murid kita dipanggil untuk jadi guru, jadi pengajar. Bahkan di sini dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 3 ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wah, Tuhan hari ini, tahun ini, pengen setiap kita mulai menyadari hal yang lebih deeper. Ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Ada pertandingan iman yang harus kita kerjakan masing-masing. Dan ada panggilan. Untuk apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit dari Kristus Yesus. Prajurit itu apa sih? Bagaimana sih? Yuk kita belajar dari sini ya. Di 2 Timotius 2 ayat 4-7 dikatakan seperti ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara semua, ada satu panggilan untuk menderita sebagai seorang prajurit. Ciri khas prajurit adalah dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bukan berarti, ini kalimat bukan berarti ditafsirkan sendiri ya. Untuk kita akhirnya udah saya gak usah kerja aja kalau kayak gitu. Saya ibu rumah tangga gak usah mengurus anak. Saya ibu rumah tangga pelayanan aja full. Enggak seperti itu ya. Tapi tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Karena tadi pengenalan akan Allah. Kalau kita
betul-betul mempunyai hubungan yang dalam, terus-menerus dari hari ke hari bersama Tuhan kita, karena iman kita kepada Kristus, maka di dalam setiap badai hidup yang terjadi, di dalam setiap masalah yang terjadi, kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan semata-mata. Sehingga ketika kita ngadepin berbagai hal, dan kita tahu bahwa Allah punya pekerjaan baik, Dia mau kita bertanding dalam pertandingan iman kita, maka mata kita tidak terpusing-pusing oleh soal penghidupan. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atau berintegritas untuk melakukan yang terbaik dalam semua hal yang harus kita lakukan. Sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang terbaik. Seorang pekerja, jadilah pekerja yang terbaik. Seorang bisnismen, jadilah bisnismen yang takut akan Allah. Lakukan dengan excellent. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Tapi pikiran kita tidak dipusingkan ketika kita ada masalah. Karena kita punya hubungan yang dalam tadi bersama dengan Tuhan. Kita tahu kita akan menang dalam setiap permasalahan. Karena Tuhan ada di situ bersama-sama kita melangkah. Sehingga kita bisa bertanding dan merebut hidup yang kekal itu. So, untuk berkenan kepada komandan kita harus mulai mengerti, menggeser hati kita dari memusingkan hidup duniawi kita menjadi beriman kepada Dia dan melakukan yang terbaik, percaya bahwa segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, dan pada saat kita dicobai, Dia telah menyiapkan jalan keluarnya. Jalan keluarnya ada di mana? Di Tuhan. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak melakukan tanggung jawab kita. Kita lakukan, tapi karena hati kita percaya kepada Tuhan, kita tidak memusingkan masalah kita. Kita tahu Tuhan akan beri jalan keluar ketika kita lakukan yang terbaik. Yang kedua digambarkan di sini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Waktu bertanding, sebuah olahragawan ada rule-nya, ada peraturannya. Gak bisa bertanding seenaknya. Semua pertandingan ada peraturannya ya. Pertandingan lari, pertandingan sepak bola, pertandingan tenis, pertandingan apapun, ada peraturannya. Mereka harus bertanding di dalam peraturan itu. So, waktu kita jadi anak Allah sedang bertanding dalam pertandingan iman kita, pastikan Bapak, Ibu, Saudara semua membaca firman Allah. Karena disitulah semua tertulis peraturan dari Tuhan. Tata cara dari Tuhan, bahasanya Tuhan, janjinya Tuhan, semua ada di situ. Tapi ada bagian kita untuk melakukannya. Makanya Bapak Ibu Saudara semua kalau baca firman Allah. Nah sekarang mungkin kita bikin resolusi baru ya di tahun 2022 ini. Kalau memungkinkan Bapak Ibu Saudara semua ketika baca firman Allah, mulai lihat, mulai tanya Tuhan apa yang kau mau bicarakan. Di firman Allah itu ada pengajaran. Mungkin kita sedang diajar. Ada larangan, artinya hal-hal yang gak boleh kita lakukan. Contohnya, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan beberapa orang. Itu adalah larangan. Kemudian ada perintah. Kemudian ada janji Allah. Catat yang Bapak Ibu Saudara semua dapatkan hari demi hari. Dan mulai setiap minggu baca lagi yang didapat selama 1 minggu. Tuhan sebetulnya mau bicara apa. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk bertanding tadi ada peraturan-peraturan. Kita harus mulai lihat apa yang firman Allah tulis. Apa yang Allah katakan kepada setiap kita. Dan terakhir, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada kerja keras di sini. Orang yang mau bertanding sebelumnya akan berlatih dulu. Tidak mungkin dia masuk pertandingan tanpa latihan. Ada usaha, kerja keras
Dalam apa? Pertandingan iman. Pertandingan trust kita, kepercayaan sama Tuhan. Bagian kita apa? Berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, ayat 7 dikatakan seperti ini. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Nah, ini firman Tuhan. Perhatikan, berarti ini perintah. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini janjinya. Kalau kita tadi mengerti bahwa kita ada di dalam pertandingan iman. Kita bertindak sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan perkara penghidupan. Tapi kita mulai terus perdalam pengenalan kita akan Allah. Sehingga kita memiliki kepastian di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita berkenan sama komandan kita. Kita ngerti aturan-aturan di dalam firman Allah. Kita ngerti apa yang harus kita lakukan dan menjadi pelaku firman. Kita bekerja keras tiap-tiap hari untuk masuk ke dalam apa? Pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan. Maka di sini dikatakan ayat 7, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya sambung dengan 2 Timotius 2 ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia. Wow. Kalau kita mati dengan Kristus, karena kita telah memperoleh keselamatan, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, nah akhirnya karena kita tidak bertekun di dalam tetaplah mengerjakan keselamatan kita. Kalau sampai amin-amin ini kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Banyak orang Kristen menjadi Kristen dan hanya menghidupi hidup biasa-biasa saja. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara semua, biarlah kita semua boleh menangkap ini. Ada pekerjaan baik, ada pertandingan iman yang harus kita selesaikan. Dan kita mengerti bahwa kita ikut menderita bersama Kristus. Tidak memusingkan perkara sendiri. Kemudian kita renungkan firman siang dan malam. Sehingga firman itu jadi sesungguhnya di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita menikmati usaha kita. Usaha di dalam pertandingan iman kita. Dan kita boleh terus sampai memerintah dengan Kristus. Kita tidak menyangkal Kristus pada akhirnya. Banyak orang yang akhirnya mengawali dengan Tuhan, tapi tidak mengakhiri dengan Tuhan. Biarlah setiap kita tidak seperti itu, tapi setiap kita betul-betul ikut memerintah dengan Kristus. RTM semua dipanggil untuk satu hari kita memerintah dengan Kristus. Jika kita tidak setia, ini ada satu sifat Allah yang luar biasa. Pada saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Jadi baliklah saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara semua, untuk berapi-api melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang telah Dia siapkan. Tidak peduli kita ibu rumah tangga, kita bisnismen, kita profesional, kita pekerja, kita mahasiswa, kita pelajar, tidak peduli. Apapun fungsi kita di dunia ini, ketahuilah, dimanapun kita berada, kita selalu ada pekerjaan baik yang menanti kita. So, gimana supaya kita bisa berlari dalam perlombaan kita secara tepat? Kita bisa belajar, tadi kita sudah belajar ya, ada perlombaan dan ada guideline di sini. Gimana sih supaya kita betul-betul bisa berlari dalam perlombaan itu secara tepat? Ibrani 12 ayat 1-4. Bapak Ibu Saudara semua di rumah yang punya Alkitab sekali lagi buka. Yuk kita baca sama-sama atau kita lihat slide ini, kita baca sama-sama ya. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ibrani 12 ayat 1-4. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan kita harus tanggalkan beban dan dosa. Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita
kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. So 3 poin untuk berlari secara tepat dalam perlombaan. 1, tanggalkan beban dan dosa. Kalau orang mau berlomba, bawa beban, udah pasti gak menang. Udah pasti gak bisa sampai ke garis finish dengan baik. Yuk Bapak Ibu Saudara semua, apa sih beban-beban itu? Ini. Self-centered, semua berpusat kepada diri sendiri. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita kerja buat memperkaya diri sendiri. Kita berusaha yang terbaik untuk sampai kepada posisi tertentu untuk kemegahan diri sendiri. Untuk posisi kita sendiri. Untuk ego kita sendiri. Untuk kesombongan kita sendiri. Untuk kita, dan kita. Setelah kita mengenal Kristus, ketahuilah ada pekerjaan baik. Ketika kita diberkati, tujuannya untuk memberkati. Sehingga kita menjadi berkat. Ketika Tuhan tempatkan kita ada di sebuah posisi kepala. Itu posisi yang Tuhan mau setiap anak-anaknya sampai sebetulnya. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Allah, bukan untuk meninggikan diri. Ya. Karena kita tidak berpusat kepada diri sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Jadi semua beban ini kalau kita melakukannya hanya untuk diri kita sendiri, segala sesuatu kita kejar, kita cari uang sampai workaholic mungkin. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Wow, ini beban-beban yang akhirnya akan membuat kita kehilangan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Masalah ekonomi. Yuk datang sama Tuhan. Bukannya ditinggalin, bukannya gak kerja. Bukannya di kerjaan ada tantangan kemudian keluar. Ya, kalau Tuhan mengeluarkan pasti sudah ada tempat lain yang lebih baik. Amin. Tapi kalau belum disediakan tempat yang baik, artinya mungkin kita yang harus setia di situ dan berubah di situ, diubahkan Tuhan di situ, diproses Tuhan di situ. Masalah hubungan, yuk mulai bertindak dengan kasih, mulai ampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin menghantam kita, mungkin berbuat tidak adil sama kita. Luka batin masa lalu, keluarga kita. Mungkin saya lahir di keluarga yang tidak baik-baik saja. Saya lahir di keluarga broken home. Saya lahir di keluarga yang gak pantas jadi keluarga. Wow, Bapak Ibu Saudara semua, ketahuilah segala sesuatu. Firman Allah katakan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa? Tuhan sudah put kita, taruh kita di racing pertandingan iman. Pertandingan hubungan kita dengan Allah. Trust kita sama Allah. Masa lalu kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak bisa mengubah masa depan yang Tuhan telah siapkan. Asalkan kita mulai selesaikan beban-beban ini. Luka-luka masa lalu ini. Seorang Nick Vujicic gak mungkin jadi pembicara motivasi internasional kalau dia selalu melihat kepada self-centered dirinya. Betapa dia dibully banyak orang. Betapa dia disakiti banyak orang. Betapa orang hanya melihat dia sebelah mata. Bahkan menertawakan dia. Tapi dia menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia menemukan Kristus. Kristus menjadi lebih penting. Semua luka dia. Dia berharap Allah lakukan mujizat. Tapi akhirnya dia mencintai Allah sekalipun dia tidak mengalami mujizat di dalam tubuhnya. Allah memakai dia dengan kondisi dia. Sehingga dia mulai mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Kalau Bapak Ibu Saudara semua yang belum tahu Nick Vujicic, Google, pelajari hidupnya. Saudara semua akan dapat berkat luar biasa dari anak Allah yang luar biasa ini. Kekecewaan. Dikecewakan orang, marahnya sama Tuhan. Wow, ini klise ya. Banyak sekali orang Kristen kecewa. Karena dikecewakan orang. Tapi kok kecewanya sama Tuhan, marahnya sama Tuhan. Betul nggak? Mungkin ada rekan-rekan di dalam kekristenan yang belum dewasa sehingga kita dikecewakan. Mungkin, sangat mungkin. Tapi kok kecewanya sama Tuhan, marahnya sama Tuhan. Akhirnya nggak mau pelayanan lagi. Wow, ibaratnya saya dikecewakan sama si A, tapi saya marahnya sama si B. Kan gak nyambung ya Bapak Ibu Saudara semua. Coba direnungkan. Kenapa saya dikecewakan sama si A, saya marah-marah. Harusnya kan marahnya at least ke si A. Kok marahnya ke si B? Kita dikecewakan mungkin sama pembimbing kita, pemimpin kita, atau siapapun. Tapi kok marahnya sama Tuhan? Kecewanya sama Tuhan. Padahal Tuhan selalu baik, setiap hari Dia memberi kasih karunia yang baru. Matahari buat semua orang. Coba gak ada matahari, dunia ini selesai. Tapi Tuhan baik sekali, Tuhan kasih kita, Tuhan kasihi terus kita, Tuhan tunggu kapan kamu beralih melihat kepada aku. Kapan kamu melepaskan beban-beban ini? Yuk kita lepasin, karena kita gak bisa lari ya. Kita gak bisa ada dalam perlombaan kalau kita bawa segala tumpukan beban ini. Kondisi situasi masa lalu. Ketahuilah, setiap kondisi Tuhan izinkan terjadi supaya iman pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Kita gak perlu iman lagi kalau kondisi semuanya baik, Bapak Ibu Saudara semua. Ya kan? Bapak Ibu Saudara semua tidak perlu iman lagi. Kalau semua kondisi sudah baik, gak perlu percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, beriman sama Tuhan, percaya janjinya. Gak perlu. Jadi segala situasi dan kondisi baik masa lalu maupun masa ini, ketahuilah itu yang membuat pengenalan kita sama Tuhan terjadi sehingga kita punya cerita atau peristiwa pribadi, lepas pribadi bersama dengan Tuhan. So selain beban yang harus kita tanggalkan dosa. Udah pasti ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini harus hilang. Yang tadinya kita hidup untuk diri kita sendiri, kita mulai ngerti ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Kita tidak hanya lakukan hari-hari kita untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, enggak ya. Tapi ada sesuatu, yaitu rancangan Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Yang kedua, mata kita. Kalau kita mau berlari secara precise, secara tepat dalam perlombaan kita. Dan kita mau garis akhir kita itu luar biasa bersama Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Kristus. Kalau mata kita ke kiri, ke kanan, ke dunia lagi, ke diri kita sendiri lagi, apalagi ke masa lalu, kita gak akan sampai di pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Kita gak akan bisa bertanding dalam pertandingan iman kita masing-masing dan menyelesaikannya dengan baik. Saya jamin. Tapi yuk, mulai hari ini mata kita boleh tertuju kepada Kristus. Karena kita telah mengambil dengan iman dan tetap memandang Dia sampai iman kita tadi dibawa kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara semua, kita step satunya udah ambil ya, keselamatan. Tapi step berikutnya mulai hari ini sampai ke depan, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Itu tergantung dari kita semua. Kita mau akhirnya memerintah bersama Kristus atau kita menyangkal Dia. Jangan sampai yang kedua ya. Tapi yuk kita mengambil posisi iman kita ini dengan memandang Kristus terus dalam segala situasi. Kita mulai cari apa firman. Apa peraturan-peraturan dalam pertandingannya? Yuk, kita mulai lakukan. Kemudian di sini di Ibrani ya.
Kita kalau Bapak Ibu Saudara semua pernah baca Ibrani 11 terutama, ya, di situ banyak sekali pahlawan-pahlawan iman di Ibrani. Pahlawan-pahlawan iman ini seperti Henokh terangkat ke surga, Abraham, Nuh membuat bahtera, kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Musa dan seterusnya. Banyak sekali di situ. Bapak Ibu Saudara semua nanti kalau di rumah baca pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Kenapa mereka bisa sampai luar biasa seperti itu? Kita harus belajar, ya. Waktu kita memandang kepada Yesus, gimana sih pahlawan-pahlawan iman ini bisa memandang kepada Yesus sampai menyelesaikan garis akhir mereka dengan luar biasa glorious di dalam iman mereka. Karena mereka memiliki pengenalan Allah yang benar. So dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 14 saya mau kupas ini. Saya akan loncat-loncat, tapi nanti Bapak Ibu Saudara semua kalau di rumah ada waktu, please baca. Ini luar biasa. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ibrani 11 ayat 6, saya loncat. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kenapa pahlawan iman ini bisa memandang kepada Kristus terus, yang membawa iman mereka kepada kesempurnaan? Dikarenakan mereka tahu bahwa mereka tanah airnya bukan di sini. Mereka merindukan satu tanah air surgawi. Mereka tahu dengan jelas ada surga bagi mereka. Kristus mempersiapkan kota bagi mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara semua akan memandang terus kepada Kristus. Karena pertandingannya tadi masing-masing. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman kita, bahwa hidup kita bukan hanya sekedar di sini 100 tahun dan selesai. Hidup kita itu justru untuk sampai di kekekalan yang tidak pernah berakhir. Dan itu harus dimulai pertandingannya di muka bumi ini. Pertandingannya dimulai sejak kapan? Sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita akhirnya masuk ke dalam setiap pekerjaan baik yang Allah siapkan? Apakah kita merespon untuk masuk dalam pertandingan iman kita? Apakah kita meninggalkan tadi beban-beban dan dosa yang begitu merintangi? Karena kita tidak bisa bertanding kalau mata kita tidak terarah pada Yesus dan menanggalkan semua beban yang ada. Ibrani 11 ayat 25 sampai 27. Karena Ia ini menceritakan, saya bawa sedikit ya, Musa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Dan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Untuk menjadi pahlawan iman, mata kita harus memandang terus kepada Yesus. Artinya kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan di sini. Sebuah tanah surgawi tadi. Tanah air surgawi yang didambakan. Musa, kita tahu ceritanya. Dia adalah pangeran Mesir. Karena dia diangkat anak oleh putri Firaun hari itu. Dia menjadi pangeran Mesir. Artinya apa? Dia punya kedudukan puncak. Dia punya seluruh harta kekayaan Mesir. Tapi dikatakan di sini. Makanya tidak ada hambanya. Yang sebelum dan sesudah Musa. Seperti Musa kata Tuhan. Dia suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada menikmati kesenangan. Tadi ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau ego kita.
dia buang itu. Di Mesir sebagai pangeran dia bisa sangat menikmati. Dia punya banyak dayang-dayang. Dia punya makanan berlimpah pastinya sebagai seorang pangeran. Bapak Ibu Saudara semua coba bayangkan. Pangeran itu pewaris ya dari raja sebelumnya. Tapi dia lebih baik tinggalin semua itu. Dia menganggap penghinaan karena Kristus. Maka kita menganggap segala sesuatu yang kita kerjakan oleh karena Kristus itu kekayaan yang lebih besar. Karena apa? Pandangannya ia arahkan pada upah. Upah apa di sini? Upah sorgawi, upah yang sampai kepada kekekalan bersama dengan dia, Bapa sorgawi. So, dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Bisakah kita sebagai anak-anak Allah melihat betul apa yang tidak kelihatan karena kita anaknya? Bukan hanya anak dari seorang bapak atau ibu kita secara lahiriah di sini. Tapi bisakah kita melihat kita betul anak-anak Allah? Dan yang ketiga yuk, ini yang harus kita lakukan. Tekun memikul salib. Menanggung bantahan dari orang berdosa, Tuhan Yesus telah lakukan bagi setiap kita. Dia mau yuk ikutlah menderita tadi ajakannya sebagai seorang prajurit. Karena sesungguhnya semua penderitaan kita, semua kebinasaan kita sudah ditanggung Kristus di kayu salib. Kita lebih dari pemenang. Tapi ada bagian kita di dalam pertandingan iman kita masing-masing. 3 hal ini yang harus kita lakukan. Buang semua beban dan dosa, memandang kepada Kristus, tekun memikul salib. Artinya apa? Waktu kita masuk ke dalam melayani Tuhan, menjadi sungguh-sungguh sama Tuhan, akan banyak mungkin aniaya. Tapi apakah kita mau bertekun sampai akhir? Sehingga kita ikut memerintah bersama dengan dia. Sebab tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, dengan ini saya tutup. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bisakah setiap kita hari ini betul-betul mempercayai Tuhan? Beriman sama Tuhan itu mempercayai Tuhan seluruh hidup kita. Mulai bersandar penuh, bergantung penuh, berjalan sesuai dengan panggilan kita. Sebagai seorang pelajar, panggilan kita adalah menjadi pelajar yang baik. Tidak nyontek, itu peraturannya, rule-nya. Lakukan yang terbaik, sekalipun semua orang di kelas kita mungkin akan membuli kita karena kita gak nyontek. Bisa gak kita lakukan? Kenapa? Kita tahu ada panggilan melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baiknya sebagai seorang pelajar tidak nyontek? Kita sedang membawa jati diri kita sebagai anak Allah. Sehingga orang bisa lihat ada yang berbeda di dalam hidup kita. Sebagai seorang pekerja, semua sikut kanan, sikut kiri, atasan kita mungkin menekan kita. Kita dikasih beban tanggung jawab yang bukan bagian kita. Apakah kita ngomel? Atau kita melakukannya bersungguh-sungguh dan tetap bersuka cita? Kenapa? Karena sukacita kita datangnya dari dia. Dari pengenalan kita akan dia. Kita mulai mengerti bahwa ketika kita melakukan pekerjaan ini, kita tidak sedang melakukan pekerjaan ini untuk diri kita semata. Tapi kita sedang melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan. Bukan untuk bos kita. Maka dari dialah kita akan menerima upah kita. Yuk anak-anak Tuhan, rekan-rekan sekerja, Bapak Ibu Saudara semua di RTM. Kita bikin resolusi baru di tahun ini. Ada pertandingan iman yang kita harus jalankan dengan tepat. Buang tadi semua dosa, beban dan dosa. Mulai memandang Kristus sungguh-sungguh dan melihat apa yang tidak kelihatan. Ada upah besar yang menanti kita. Dan
kita boleh tekun memikul salib itu. Sehingga setiap kita boleh melihat bahwa kerajaan Tuhan itu terjadi di hidup kita. His kingdom come. Semua orang melihat kita sebagai anak Allah. Yang betulan anak Allah. Bukan cuma catut nama anak Allah. Tapi gaya hidupnya tidak sebagai anak Allah. Waktu kita betul anak Allah. Sama seperti Musa. Dia bisa lihat tanah air surgawi. Dia bisa lihat upah yang menanti dia bersama Tuhan. Dia bisa lihat apa yang tidak kelihatan. Dia melakukannya bersungguh-sungguh. Berjalan hari demi hari bersama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yang cuma satu kali ini. Dalam pertandingan iman kita ini, yuk kita semua boleh mencapai garis finish terakhir dengan baik. Semua yang sudah dimuridkan mulai bergerak, punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk memuridkan lagi. Bukan untuk mengajari menjadi lebih benar, lebih keren dari orang yang diajari. Bukan, tapi membawa mereka mengenal Kristus. Sehingga setiap kita boleh berada di dalam pertandingan-pertandingan iman kita dan menyelesaikannya dengan sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu dan momen ini. Kalau kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati setiap kami, boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang tidak pernah sama dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kami mengerti ada pekerjaan baik menanti, ada pertandingan iman yang harus kami selesaikan, ada hidup yang kekal yang kami harus rebut. Dan di sini Tuhan, kami mau tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Mau mengarahkan mata hati kami tertuju kepada Yesus saja. Dan kami mau setia sama seperti Engkau setia. Walaupun kadang-kadang Tuhan kami tidak setia, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk menunggu setiap kami ketika kami jatuh bangun Tuhan. Tapi kami mau dalam pertandingan iman ini, pengenalan kami akan Allah bertambah-tambah terus di tahun ini. Dan kami mulai menggebu-gebu semangat dengan api Allah mulai menyambar setiap kami. Melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Engkau siapkan. Sehingga Indonesia sesuai rancangan-Mu, kami berada di situ. Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan biarlah setiap kami mengambil bagian kami masing-masing Bapa. Supaya kami sungguh menjadi alat-Mu yang Kau pakai Tuhan. Yang berkenan saja di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah pekerjaan-Mu yang sempurna menyempurnakan iman setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.